salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PJ Gubernur Lampung atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPRD Lampung atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kepolisian Daerah Lampung atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung atau yang mewakili, yang kami hormati Danrem 043 Garuda Hitam atau yang mewakili, yang kami hormati Dan Lanal atau yang mewakili, yang kami hormati Dan Lanut atau yang mewakili, serta seluruh unsur Forkopimda, yang kami hormati Ketua Umum DPP PWRI, yang kami hormati Ketua OKK DPP PWRI, yang kami hormati Pembina DPD PWRI Provinsi Lampung, yang kami hormati para pimpinan organisasi media, organisasi masyarakatan, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, serta yang kami hormati Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang berbahagia. Berkumpul dalam acara pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah serta Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung tahun 2024-2027 Persatuan Wartawan Republik Indonesia Provinsi Lampung. Acara kita di kesempatan hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa
masyarakat Lampung tari-tarian, tari sembah atau akrab kita sebut dengan tari Sigeh Pungutan. Tarian di mana tari ini adalah sebagai simbol penghormatan kepada tamu agung yang akan dibawakan oleh Sanggar Tari Sekolah Madrasah Al Kedua Bandar Lampung. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sambut tari Sigeh Pungutan.
hadirin yang berbahagia, pelantikan dan pengukuhan serta pengambilan sumpah pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia Provinsi Lampung tahun 2024-2027 oleh Ketua OKK DPP PWRI Bapak Tommy Saputra SH.MH. Mohon dengan hormat kepada nama-nama yang akan kami panggil untuk naik ke atas panggung. Ketua Darmawan SH.MH dipersilakan mengambil posisi. Wakil Ketua Eri Octavian SE, Tri Wahyu Wibisono SH, Alan Haris SPSI MM, Wakil Sekretaris Yanwar Zuliasa SH, Bendahara Umum Zefri, Wakil Bendahara Tatan Wahadi STMSI, Fitra Liana Suri SHI MHCM, Bunto Hari, Guntur Santoso SIP. Bidang organisasi, keanggotaan dan kaderisasi, Ketua Khalid Abdalia SE, Anggota Ari Wibowo SE, Ahmad Mawati. Bidang pendidikan dan pelatihan profesi, Ketua Indra Patriansyah SH, Anggota Heri Kamtomo. Bidang pengawasan etika profesi wartawan, Ketua Pinur Selalu, Anggota Zulkifli Melia Evianti SH. Bidang ekonomi kerakyatan, Ketua Dedi Triye, Anggota Linda Asrida SE SPD MM, Guru Tara. Bidang investigasi, advokasi hukum dan hak asasi manusia, Ketua M. Anton SH, Anggota Angga Satria SH.MH, Andi Triawan SH.MH. Bidang pengkajian dan pengembangan, Ketua Zakaria Nikel Hardiansyah, Anggota Septo Eko Wibowo. Dan bidang hubungan antar lembaga, Ketua Aliansyah SH, Anggota B. Jaya AB SH.MH. Sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada Ketua OKK DPP PWRI Bapak Tommy Saputra SH.MH untuk melantik dan juga mengukuhkan serta mengambil sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Habib Bod. Pengambilan sumpah pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia periode 2024-2028 dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Kamis 26 September 2024, saya, Ketua OKK Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia, akan melantik saudara-saudara berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia nomor 0914/SK/DPP PWRI/9 Romawi /2024 sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Lampung Persatuan Wartawan Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan, sebelum saya melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sekalian, bersediakah saudara-saudara dilantik sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah
Persatuan Wartawan Republik Indonesia Provinsi Lampung. Bersedia! Jika bersedia, ikuti kata-kata saya. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Kami bersumpah. Bahwa kami pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia. Provinsi Lampung. Senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan. Untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban-kewajiban kami. Sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia. Dengan seadil-adilnya. Kami sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia. Bersumpah akan senantiasa memegang teguh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi Persatuan Wartawan Republik Indonesia lainnya. Serta kami juga akan senantiasa menjunjung tinggi kode etik jurnalis dan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 sebagai panduan kami dalam menjalankan tugas jurnalistik demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan dan melindungi kami. Saudara-saudara pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia Provinsi Lampung sudah mengambil sumpah. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai ketentuan aturan yang berlaku di Organisasi Persatuan Wartawan Republik Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Selamat bekerja. Dilanjutkan dengan penyerahan patakan oleh Ketua Umum DPP PWI Dr. Sumianto PD SHMH MKN kepada Ketua DPD RI Darmawan SHMH. Dipersilakan.
penghapusan dan pengukuhan serta pengambilan sumpah DPC Kabupaten Kota yang akan dilaksanakan oleh Ketua DPD PWRI yang baru dilantik, Bapak Darmawan SHMH. Dipersilakan. Dan untuk nanti nama-nama yang akan dipanggil, kami persilahkan kembali untuk maju ke depan. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia tentang pengangkatan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung periode 2024-2027. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya. 1. Menetapkan berdasarkan SK DPP PWRI nomor 09.08 garing SK garing DPP PWRI garing 9 garing 2024 pengurus PWRI Dewan Pimpinan Cabang Kota Bandar Lampung, Sekretaris Edi Wibowo, Bendahara Eman. 2. Menetapkan berdasarkan SKDPP Dewan Pimpinan Cabang Kota Metro, Sekretaris Antoni Bendahara Kadir. 3. Menetapkan berdasarkan SKDPP PWRI pengurus PWRI Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Lampung Selatan, Ketua Sior Agung Saputra Esko, Sekretaris Heri Priantoro, Bendahara Saiful Huda SE. Berdasarkan SKDPP PWRI Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Lampung Timur, Ketua Khotimil Abror SE, Sekretaris Edi Julius Panila Esko, Bendahara Hans Dwi Jaya Putra. 5. Menetapkan berdasarkan SKDPP PWRI Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Ferry Arif, Sekretaris Agus, Bendahara Ahmad Afriyal. Berdasarkan SKDPP PWRI Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Lampung Utara, Ketua Doni Mansa AMD, Sekretaris RDPC SH, Bendahara Darwis IB. 7. Menetapkan berdasarkan SKDPP PWRI Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Musyawarah, Ketua Mahmudin, Sekretaris Desmi Saputra, Bendahara Abdul Rajak. 8. Menetapkan berdasarkan SKDPP PWRI Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Pringsewu, Ketua Anhar Laini, Sekretaris Biu Ramadana, Bendahara Rika Mulyana. 9. Menetapkan berdasarkan SKDPP PWRI Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Takabus, Ketua Marwansyah SH, Sekretaris Sumantri, Bendahara Rudi Chandra. 10. Menetapkan berdasarkan SKDPP PWRI Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Tulang Bawah, Ketua Junerdi, Sekretaris Agus Setiawan, Bendahara Robi. 11. Menetapkan berdasarkan SKDPP PWRI Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Tulang Bawah Barat, Ketua Riko Irfandi SH, Sekretaris Jeffrey Agus Saputra, Bendahara Sunarwan. 12. Berdasarkan SKDPP PWRI Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Musudi, Ketua Aang Setiawan, Sekretaris Eko Effendi AR, Bendahara M. Ridwan. 13. Menetapkan berdasarkan SKDPP PWRI Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Baikanan, Ketua Yuli Haryanto, Sekretaris Sarmubi Bendahara John Hendra. Demikian
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia tentang pengangkatan dan pengukuhan ini kami sampaikan. Tertanda Dr. Sugianto PD SHMK MKR Ketua Umum PWRI. Dilanjutkan dengan pengambilan sumpah. Persatuan Wartawan Republik Indonesia. Pengambilan sumpah pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia periode 2024-2027. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis 26 September 2024, saya Ketua DPD Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia akan melantik saudara-saudara berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Wartawan Republik Indonesia se-Kabupaten Kota Provinsi Lampung. Sesuai dengan ketentuan sebelum saya melantik dan mengukuhkan saudara sekalian, bersediakah saudara-saudara dilantik sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia Provinsi Lampung? Jika bersedia, kita ikuti kata-kata saya. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Kami bersumpah. Bahwa kami pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia se-Kabupaten Kota Provinsi Lampung senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia se-Kabupaten Kota Provinsi Lampung dengan sebaik-baiknya. Kami sebagai pengurus DPC PWRI Kabupaten Kota Provinsi Lampung bersumpah akan senantiasa memegang teguh anggaran dasar anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi Persatuan Wartawan Republik Indonesia serta kami akan senantiasa menjunjung tinggi kode etik jurnalis dan undang-undang pokok pers nomor 40 tahun 1999 sebagai panduan kami dalam menjalankan tugas jurnalis demi kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan dan melindungi kami. Saudara-saudara pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia DPC PWRI se-Kabupaten Kota Provinsi Lampung sudah mengambil sumpah. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku di organisasi Persatuan Wartawan Republik Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Selamat bekerja kepada pengurus DPC PWRI Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. Sekali lagi selamat dan sukses. Terima kasih. Kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Pelaksana yang
Dipersilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Polda Lampung yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung ataupun yang mewakili, yang saya hormati para pimpinan organisasi wartawan dan media di Provinsi Lampung. Yang saya hormati juga pada pimpinan redaksi, pimpinan dan direktur perusahaan, seluruh anggota PBNI dan akhirnya semua yang tentunya acara kita pastikan dapat kurang pengurus DPD dan DPC PBNI tidak segera tanpa adanya dukungan setelah oleh karena itu saya ucapkan terima kasih banyak untuk dukungan para berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia pelaksana yang telah membantu saya sejak awal tak lupa saya ucapkan selamat dan sukses atas pelantikan pengukuhan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung dan Dewan Perwakilan Cabang Persatuan Kawan Republik Indonesia seprovinsi Lampung periode 2024-2028 periode 2024-2027. Semoga setelah seluruh anggota PBNI Provinsi Lampung dilantik dan dibutuhkan dapat berkarya lebih baik lagi dan memberikan motivasi kepada ekosistem pers untuk senantiasa menjaga kemerdekaan pers dalam menjaga jurnalisme dan kualitas dalam membangun peradaban bangsa dan negara. Dan diharapkan juga media pers dapat membantu mencerdaskan masyarakat. Akhir kata, saya mohon maaf apabila atas penyampaian ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia Pelaksana yang sudah menyampaikan laporan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Ketua DPRD Provinsi Lampung yang diwakili oleh Bapak Puji Satono SH. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Lampung atau yang mewakili, terima kasih atas kehadirannya. Tepuk tangan dong. Selanjutnya yang kami hormati Ketua DPP PBNI yaitu beliau Dr. Suryanto. Boleh biar kenal semua. Nyenyak tidurnya dari malam sudah bisa menyampaikan kalimat tadi itu bersama Kepala Bidang UKK. Selamat datang di Lampung. Tepuk tangan. Selanjutnya hadir bersama kita juga pembina PWRI DPD PWRI Lampung, Bapak Haji Rahmat Mirzani Jausal. Sudah kenal? Alhamdulillah beliau berkenan dan insya Allah support untuk PWRI Lampung. Yang kami banggakan Ketua DPD PWRI Lampung Bapak Darmawan beserta seluruh jajaran
Selanjutnya Bapak Kapolda atau yang mewakili. Terima kasih. Tepuk tangan dari perwakilan dari Danran. Terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya Dan Lana. Selanjutnya dari Kejati. Seluruh pengurus DPD dan DPC PWRI Lampung. Sebelum saya menyampaikan sambutan atas nama Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Ahmad Giri, ya, saya ingin sebelum sambutan saya ingin minta diberitahu oleh Bapak Ketua DPD PWRI Lampung, boleh berdiri Bapak, supaya lebih semangat. Setelah dilantik saya tidak melihat ada semangat yang kelihatan. Saya ingin dengar apa tagline dan yel-yel untuk PWRI. Silakan gimana? Oke, teman-teman, biar semangat kita dan kesempatan ini kita PWRI ya. Kalau saya bilang PWRI, kita hukum, lintas agama, NKRI, satu. Terima kasih. Sudah hafal semua ya? Lintas hukum, lintas suku, lintas agama, NKRI satu. Tepuk tangan. Saya ingin dengar pengalaman dari saya. PWRI. PWRI. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pertama saya ingin menyampaikan pesan dari beliau Bapak Ketua DPRD Provinsi Lampung. Hari ini berhalangan untuk bisa hadir, sebenarnya sudah mempersiapkan waktu dan perhatiannya untuk berkenan hadir pada kesempatan hari ini, tetapi bertepatan karena hari ini rapat paripurna pertama kali DPRD Provinsi Lampung dalam penetapan AKD, maka beliau meminta saya untuk menyampaikan mewakili selaku anggota DPRD Provinsi Lampung, dan saya selaku pembina PWRI Lampung mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPD dan DPC seprovinsi Lampung atas telah dilantiknya menjadi pengurus PWRI Lampung. Semoga dengan mudahnya PWRI Lampung ini membawa semangat baru, membawa organisasi pers untuk bisa lebih membawa Lampung lebih maju, lebih sukses lagi, ya, dan menjadi media yang mensupport pembangunan Provinsi Lampung. Ada bersama kita perwakilan dan wakil dari PJ Gubernur. Jadi sekuat apapun pemerintah dari eksekutif maupun legislatif membangun Provinsi Lampung tanpa adanya didukung oleh media yang menjadi energi positif menyampaikan ke seluruh masyarakat Lampung dan seluruh dunia terkait dengan pembangunan Provinsi Lampung, maka tidak akan bisa lebih maksimal seperti yang diharapkan. Tepuk tangan untuk PWRI. Jadikanlah organisasi PWRI Lampung ini adalah organisasi yang energi positif untuk pembangunan Lampung, sehingga kami dari DPRD Provinsi Lampung sekali lagi mensupport, ya, bangga dengan munculnya organisasi pers yang akan semakin membuat tertibnya, ya, tertibnya pers yang ada di Provinsi Lampung ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Permohonan maaf kami khusus dari Bapak Ahmad Giri. Semoga dengan dilantiknya PWRI Lampung ini membawa Lampung lebih maju, dan mudah
mudah-mudahan Indonesia semakin jaya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Ketua DPD terpilih yang baru dilantik. Kami persilakan yang hormat kepada Bapak Darmawan SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tabibun, semangat ya. Tabibun. Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan sekali lagi ya, sudah berkali siap supaya kita tetap semangat. Saya ingin dengar seluruh DPC PWNI Provinsi Lampung yang tertera di layar ya. Kita salam PWNI sekali lagi ya. Salam PWNI. Terima kasih. Sholawat serta salam marilah kita lakukan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena pada kesempatan ini kita bisa hadir dan akhirnya kita berikan nikmat berupa sehat. Yang kami hormati Bapak Dr. Sulianto, Ketua Umum PWNI, selamat datang Ketua Umum di Bumi Luar. Selamat datang. Dan saya hormati Bapak Ketua KK di Provinsi Lampung. Terima kasih Pak untuk pelantikannya untuk di rekan-rekan pengurus DPC. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur Lampung diwakili Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis atas kesempatan hadir dalam kami. Yang saya hormati Bapak Kapolda diwakili, yang saya hormati Bapak Dandim diwakili, yang saya hormati Pak dan Lalu diwakili, yang saya hormati Pak Kajadi diwakili, yang saya hormati Dana diwakili, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Pak Budi, terima kasih atas kehadirannya. Dan tak lupa kepada Bapak Pembina kami, Bapak Rahmat Djai Jausa SDM, terima kasih Pak sudah hadir di tengah-tengah keluarga besar PWNI. Semoga senantiasa Bapak diberikan kesehatan dan kita semua, serta seluruh undangan dari kabupaten. Saya ada beberapa Pak Kadis, terima kasih dari Ekana dari Kota Bumi. Sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan ketua DPC seprovinsi Lampung dan seluruh pengurus yang hadir pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur pada hari ini kita telah sama-sama melaksanakan pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah DPD Provinsi Lampung serta Dewan Pimpinan Cabang se-Kabupaten Kota Provinsi Lampung. Kita sudah berjalan lancar dan alhamdulillah kita diberi didampingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya selaku Ketua DPD PWNI ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada hari ini. Mungkin apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyambutan, saya mewakili dari DPD PWNI Provinsi Lampung mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya saya himbau kepada seluruh pengurus, baik pengurus DPD dan PWNI Provinsi Lampung dan insan pers yang
tergabung di dalam PWRI Lampung agar selalu dapat menjaga marwah dan nama baik organisasi PWRI. Itu pesan yang selalu disampaikan oleh Ketua Umum bahwasanya kita harus menjadi jurnalis yang profesional. Mungkin tidak banyak. Sekali lagi terima kasih buat seluruh hadirin pada hari ini yang sudah hadir pada kesempatan di hari yang berbahagia ini. Sebelum saya tutup, kebiasaan di Lampung pantun dan mesti berpantun. Nanti selanjutnya dibalas pantun. Kalau saya sampaikan pantun, ini cakep ya. Siap ya? Bisa ya? Ini perintah. Campur emas menjadi suasana, dipakai orang untuk bergaya. Wartawan PWRI pilar membangun bangsa, satu dan bijak dalam berkarya. Terima kasih. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan pembina DPD PWRI Provinsi Lampung. Mohon dilakukan kepada Bapak Rahmat Mirzani Josal SPPM. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat PJ Gubernur tentu akan ada lagi bisa lihat
informasi sekarang sangat luar biasa. Ilmunya kadang-kadang masyarakat udah bingung mana yang benar, mana yang tidak benar. Informasi dari media sosial, informasi dari media sosial, ini sangat simpang siur dan kadang memberikan masalah-masalah di tengah masyarakat. Masalah-masalah yang ada di masyarakat terjadi memang benar-benar sangat karena informasi yang salah. Dan menurut saya ke depan profesi wartawan harus mengambil peran penting dalam menyampaikan bangsa, dalam memberi pencerahan, dalam memberi keterlibatan, dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Memang kendalanya sekarang banyak yang lebih suka membaca media sosial daripada media atau media online karena beritanya kurang memprovokasi. Tapi ya, saya rasa ini tantangan yang dihadapi oleh wartawan. Wartawan ke depan harus berjuang dengan profesionalismenya, dengan semangatnya, dengan integritasnya. Karena profesionalisme dan integritas wartawan ini yang dibutuhkan Republik ini, yang dibutuhkan provinsi ini agar bisa maju ke depan. Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama tahu pemerintah Jokowi sudah mencanangkan 20 tahun, 21 tahun dari sekarang Indonesia menjadi Indonesia emas, termasuk lampu akan menjadi lampu emas. Ini artinya apa? Indonesia akan menjadi Indonesia maju. Lampu akan menjadi salah satu provinsinya dari negara maju di dunia. Tentunya negara maju ini adalah negara yang berlimpah kekayaannya, maju dalam teknologinya, maju dalam SDM-nya, maju dalam industrinya, dan termasuk maju dalam dunia kemampuan dan profesionalisme ketuanya. Pak Prabowo, Presiden Republik kita dalam waktu dekat akan dilantik, bercita-cita akan menjadikan pemerintahan dia menjadikan fondasi agar Indonesia 2045 akan menjadi Indonesia maju. Termasuk di Provinsi Lampung akan disiapkan ke depan oleh Pak Prabowo agar menjadi fondasi menjadi Indonesia maju. Nah, inilah peran kalian ke depan. Bagaimana kalian ini membantu pemerintah Pak Prabowo menciptakan SDM yang unggul, wartawan-wartawan yang unggul, organisasi yang unggul, media-media yang unggul, sehingga kita bisa untuk naik bersama Indonesia untuk mencapai Indonesia emas 2045. Dan Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita sebagai PWRI, saya kebetulan didorong sebagai pembina, tidak pernah diterima teman-teman semua sebagai pembina. Kita sebagai PWRI kita harus menambahkan pentingnya kita bersolidaritas dan kolaborasi terhadap kawan wartawan. Kita ajak kawan-kawan untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas. Kita kuatkan solidaritas melalui organisasi. Kita kuatkan profesionalisme jurnalistik semakin kuat dalam menjaga independensi pemerintahan. Pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian, masyarakat akan jenak dengan berita-berita hoax. Pada akhirnya, masyarakat akan jenak dengan berita-berita yang simpang siur dan tidak tahu bedanya. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian, mana yang benar, mana yang baik, mana yang berintegritas, itu yang akan dicari oleh masyarakat. Dan itu semua saya harap semangat bersama kekuatan kita, ketuanya punya, saya punya semangat yang besar, punya visi yang besar dalam mengembangkan organisasi. Insya Allah PWRI akan menjadi kayu wartawan-wartawan di Provinsi Lampung, menjadi tempat wartawan-wartawan punya integritas, solidaritas, dan punya profesionalisme dalam mengembangkan dunia jurnalistik. Saya rasa yang bisa saya sampaikan sekali lagi, selamat bekerja kepada pengurus PWRI, DPD dan DPC-nya. Besar harapan saya agar PWRI ke depan akan menciptakan wartawan profesional yang dengan profesional jurnalistik dan integritas, dan insya Allah PWRI akan ikut membangun Indonesia
Perguruan Fisik Indonesia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili PJ Gubernur Lampung dan sekaligus menyampaikan salam hati dari beliau serta permohonan maaf yang seyogyanya beliau berkenan untuk hadir di tempat ini yang berbahagia ini dengan rekan-rekan yang ada. Namun karena pada kesempatan yang bersamaan beliau ada kegiatan bersama tenaga ahli Kemendagri yang saat ini merupakan pertama dari dengan juga dari pemerintah Kementerian Pendidikan Profesor Yohanes, sehingga beliau mengirimkan salam kepada Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan PWRI. Izin saya membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Talipun. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Lampung yang saat ini sekaligus diwakili oleh Pak Budi Sartono dan sekaligus selaku pembina DPD PWRI, yang saya hormati jajaran Forkopimda Provinsi Lampung atau yang mewakili dari Polda, dari Korem, dari Kejaksaan, dari Lanut, dari Lanal, yang saya hormati terkhusus kita hormati Ketua Umum PWRI, selamat datang Bang Sudianto di Lampung beserta OKK Pak Tommy, yang saya hormati Ketua DPD Provinsi yang barusan dilatih Mas Darmawan beserta jajarannya, Mas Hani sekali sebelumnya, dan seluruh ketua DPC Kabupaten Kota Provinsi Lampung, dan juga sekaligus yang saya hormati yang hadir pada saat ini sebagai pembina DPD PWRI Bapak Haji Rahmat Mujani Josa, terima kasih, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir sekalian yang berbahagia. Sebelum membacakan sambutan ini, Pak PJ menyampaikan sebuah pantun, jadi jawaban dari Mas Darmawan. Berita politik sungguh menggelitik, biarkan punah tambah wawasan. Pengurus baru kini dilantik, PWRI maju dengan kebersamaan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara yang penuh kebahagiaan, yaitu pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia Provinsi Lampung serta Dewan Pimpinan Cabang PWRI se-Kabupaten Kota Provinsi Lampung periode 2024-2027. Atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPD dan DPC PWRI yang baru saja dilantik. Saya yakin dengan semangat baru dan komitmen tinggi, PWRI Lampung akan terus memberikan kontribusi dalam mengawal pembangunan di daerah ini, serta berperan sebagai pilar keempat demokrasi yang kokoh. Pers memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai kontrol sosial, edukator, dan pemberi pencerahan bagi masyarakat. Dalam menjalankan peran ini, wartawan dituntut untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan independensi. Oleh karena itu, saya berharap
PWRI dapat terus menjadi mitra pemerintah dan terus menjaga iklim demokrasi yang sehat di Provinsi Lampung. Persaingan dalam dunia informasi semakin ketat dan dinamis. Wartawan dituntut untuk lebih cerdas, cepat namun tetap akurat dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik. Jangan sampai kita terlena dengan kecepatan namun mengabaikan kebenaran dan etika jurnalistik. Sebagai garda terdepan dalam penyebaran informasi, wartawan memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan edukasi yang tepat dan benar kepada masyarakat. Saya berharap PWRI dapat terus berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di Provinsi Lampung. Dalam situasi politik menjelang Pilkada serentak 2024, saya berharap dan mengingatkan pentingnya netralitas pers dalam memberikan informasi yang jernih, stabilitas sosial dan politik, serta menciptakan suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan kembali saya menyampaikan sebuah pantun. Makan durian di ladang, manis rasanya tiada dua. Mari bersama kita berjuang, bersinergi membangun Lampung tercinta. Kemudian yang saya sampaikan, saya ucapkan selamat kepada pengurus DPD dan DPC PWRI yang baru dilantik kembali. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, dedikasi dan integritas. Mari kita bersama-sama membangun Provinsi Lampung yang lebih maju, demokratis dan bermartabat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saatnya kita akan dengarkan bersama sambutan terakhir yang akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP PWRI sekaligus memberikan ujangan atau nasihat kepada DPD dan DPC yang baru saja dilantik. Kami persilakan yang luar kepada Bapak Dr. Sudianto PD SHMH MKM. Baik yang saya hormati Ketua DPR yang diwakili oleh kalau saya Sartono. Saya kan kasih catatan nih Pak. Jadi saya karena yang saya hormati Gubernur Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo. Kita tadi sudah banyak berbicara dengan beliau dan seluruh seluruh Forkopimda yang hadir ya, dari Kapolda yang mewakili Kapten, Toren, Lanang, Lalu, ya Kejati. Ya. Dan saya hormati Ketua DPD bersama jajaran penanti berikut yang saya hormati dan saya cintai seluruh pengurus PWRI Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, ini saya belajar juga tapi pun ini, Pak Kadis. Pak Kadis tadi sudah menyampaikan pidatonya tentang profesionalisme. Satu lagi saya lupa nih, yang saya sangat hormati Ketua Dewan Pembina kita di DPD Provinsi Lampung. Semoga beliau ini menjadi tokoh dan pemimpin muda di Provinsi Lampung. Amin. Jadi kalau saya bicara begini, kalau ada KPU banyak Bawaslu ini seperti saya kurang seperti KPU dan Bawaslu. Mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian. Dan saya hormati Bapak Ibu sekalian dan para organisasi yang ada pada acara ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang tadi sambutan Pak Kadis luar biasa yang membacakan sambutan dari Pak Gubernur
ada tiga penanya lambang PWRI. Kalau untuk delegasi kinerja wartawan sudah saya tuangkan pada Mas PWRI. Saya menciptakan bersama Bapak Mao pada tahun 2014. Jadi itu dikatakan Mas PWRI, para wartawan sudah bisa menjalankan tugasnya, bekerja sama dengan semua elemen bangsa, bekerja secara profesional, ya, berdasarkan Pancasila untuk menjalankan NKRI. Tiga penanya artinya asa asuh. Dalam asa, saya minta para pengurus dan anggota wartawan yang tergabung di PWRI selalu belajar untuk lebih profesional mencari ilmu dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan dan jurnalis. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Karisko Tunggu, ya. Jangan membuat berita-berita yang menyesatkan, ya, karena ini era digital yang saat ini belum kita memiliki payung hukum yang kuat, ya, dalam dunia digital saat ini. ITE belum bisa memanggil perbuatan-perbuatan kejahatan di dunia maya. Karena mohon maaf, legislatif kita di PWRI belum responsif tentang masalah ratifikasi undang-undang ITE internasional, ya, yang dibuat oleh Dewan Guru tahun 2000. Ini boleh nanti Bapak Ibu wartawan membaca, jadi supaya kita wartawan, ya. Itulah namanya asah. Asih ini kita sebagai wartawan harus peduli dengan masalah kejadian-kejadian dan perbuatan sosial di tataran kehidupan kita berbangsa dan bernegara, ya. Yang ketiga itu asuh. Asuh itu tadi ada di Mas PWRI, saling bekerja sama, ya, baik antar lembaga, antar masyarakat, antar pemerintah seprovinsi Lampung dan juga se-Indonesia. Ya, tapi yang harus disikapi saat ini adalah yang kedua tadi, tema kedua, ya, peduli dengan sosial. Ya, apa itu? Coba Bapak Ibu buka di Instagram, di Facebook, dan di link-link berita lainnya yang saat ini sedang viral, ya, tentang masalah oknum-oknum Ba'alawi, ya, yang mengaku-ngaku juriah Nabi, ya. Oknum Habib ini merubah-rubah tatanan budaya bangsa leluhur Indonesia, ya, juga merubah-rubah makam-makam para leluhur bangsa Indonesia. Kenapa saya sampaikan hal ini? Ini ada tugas wartawan di sini. Apa akar permasalahan para oknum Habib ini, supaya Bapak Ibu sekalian bisa menulis berita yang sebenarnya. Benarkah mereka? Saya banyak menulis, ya, Bapak Ibu boleh dilihat ini. Saya sangat kritis karena saya tidak merasa keturunan Ba'alawi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, pidato saya boleh dipublish, ya. Saya lahir di Sumatera Utara. Bapak saya Ponorogo, mama saya Keraton Jogja. Jadi nggak ada urusan saya dengan terah-terah dari Timur Tengah, ya, yang seperti disampaikan oleh para oknum, ya, ini oknum Habib yang mengaku-ngaku juriah Nabi dari Yaman, ya. Nah, ini wartawan harus bisa menyelidiki ini untuk berbuat sosial, ya, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Jangan wartawan hanya ingin mencari kesalahan. Pak sekolah, ya, guru-guru, ini memalukan, ini nggak profesional, saya katakan. Ini mohon maaf, ya. Tadi Pak Ketua Dewan Pembina, mari kita dukung kinerja Pak Prabowo untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Tadi soal budaya yang mau dirusak oleh para oknum ini harus didalami, ya, para pengurus PWRI, diriset, dibuat berita, semua harus bicara, ya, untuk kebaikan kesatuan dan persatuan bangsa kita. Selanjutnya saya ingin mengupas sedikit Pak Pembina tentang masalah Indonesia Emas. Nah, ini yang harus dicermati nanti di depannya. Apabila Bapak Ketua Dewan Pembina menjadi pemimpin muda di Provinsi Lampung, ya. Dan sekali lagi saya hanya ngomong pemimpin muda, ya. Masalah Indonesia Emas, Bapak Ibu sekalian, saya miris. Saya baru ketemu ponakan saya 3 hari lalu lagi liburan sekolah. Ponakan saya itu semester 3 kedokteran di Indonesia. Namanya dia, sekarang masih ada di sini. Saya tanya,
dia ngomong ke saya, oh di negara kita ini semua dipersulit. Bagaimana saya mau mengabdi di negara kita? Saya begitu tamat kedokteran di Rusia, saya langsung awal kerja. Saya sekolah kedokteran di Rusia tidak pernah bedah mayat, tapi saya membedah patung manusia yang seperti manusia asli. Alangkah canggihnya di luar negeri. Anggaran pendidikan 200 triliun tidak dituangkan untuk kebutuhan sebagaimana mestinya. Bagaimana negara kita mau cerdas? Bagaimana kita bisa menghadapi Indonesia Emas tahun 2045? No. Saya pendidik, saya dokter hukum, saya mengajar filsafat ilmu hukum. Saya asalnya dari wartawan. Saya 2005 wartawan di Sinar Indonesia. Saya mulai sekolah S1 2009. Saya tamat dokter hukum cum laude 2020. Saya tidak mau ngaku. Ini mohon maaf ini Bapak Pembina dan Bapak Ibu sekalian. Apakah Nadiem Makarim cocok jadi Menteri Pendidikan? Saya pernah nulis, saya minta untuk dipecat Nadiem Makarim kepada Presiden boleh juga. Dan ini boleh dipublikasikan pidato saya. Sebenarnya Menteri Pendidikan itu ya profesor dari pendidikan, bukan dari pengusaha digital atau brand. Ini salah negeri kita ini. Bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas ini agar permasalahan yang saya ceritakan 2 tahun tercatat, beritakan itu tugas wartawan, publikasikan suatu tulisan dengan baik dan benar supaya bisa dikonsumsi oleh masyarakat untuk dijalankan oleh masyarakat itu. Jadi jangan ngarang gitu. Saya lanjutkan lagi dari ponakan saya. Terus nanti mau melanjutkan kemana? Saya mau S2 kedokteran di Inggris. Jadi di luar negeri itu nggak ada lagi bedah mayat. Ya, kita ini ada mayat, masuk kamar mayat, masuk anak BPDS ya, yang untuk spesialis bedah atau masuk ke calon dokter umum, itu mayat dibedah-bedah sama mereka untuk praktek. Di luar negeri tidak. Ini A1 ponakan saya sedang semester 3 kedokteran di Rusia, dan dia tidak mau kembali di Indonesia utama karena dipersulit. Contoh nih, masuk sekolah negeri aja sulit nggak? Sulit, Pak. Saya masukkan adik saya pakai jenderal bintang 2 termasuk negeri, Pak. Ini fakta yang saya ceritakan, tidak saya sebutkan sekolahnya di Jawa Barat. Pakai bintang 2, Pak. Masuk. Apa itu zona-zona? Zaman saya nggak ada zona-zona kok. Nah, ini harus jadi perhatian kita nih para calon tokoh pemimpin bangsa depan. Nah, saya juga ada menulis mendukung top Presiden Indonesia 2024 Pak Prabowo. Saya ada di situ. Saya concern dengan pendidikan. Kenapa? Omong kosong kita bicara Indonesia Emas tahun 2045 kalau pendidikan kita tidak dibenahi. Saya tidak sekolah, mungkin saya sudah menjadi kuli sekarang. Kalau saya tidak sadar pada 15 tahun yang lalu saya sekolah. Hal ini harus kita sebutkan, itu tugas saya, tugas wartawan. Nah, wartawan itu harus mencari akar permasalahan, jangan masuk ke tengah-tengah. Kepala sekolah, lu makan dana bos. Kepala desa, lu ngambil di dana desa. Kita harus tahu apa akar permasalahan seperti itu. Mau nyalon kepala desa saja kalau nggak 5 juta nggak bisa jadi kepala desa. Siapa yang salah? Ya pemilih yang salah. Kalau dikasih nggak mau, kepala desa kalau usah pakai duit jadi kepala desa. Kita sama. Karena apa? Kita memiliki cita-cita baik untuk bangsa kita ke depan menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Lalu kita dikacau sama kembali jadi dia kok. Masa iya sih Raja Majapahit, Raja Pajajaran, Raja Mataram Islam dan Mataram untuk keturunannya aman? Dari mana datangnya? Kita harus belajar sejarah, kita bangsa Indonesia. Ini penting buat semua wartawan di BWRI. Jangan cerita lintas suku, lintas agama yang nggak satu, tapi nggak ngerti, nggak paham apa itu, apa yang harus dijalankan dengan lintas suku, lintas agama yang nggak satu. Jadi kita harus menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dari gangguan orang-orang asing yang masih ingin memecah sejarah bangsa ini. Hal ini harus kita tularkan kepada saudara-saudara kita lewat apa?
karena kita wartawan, siarnya lewat media, bukan lewat Facebook, bukan lewat Instagram. Pakai tulisan posting resmi di portal yang resmi, tapi dibuat kajiannya, jangan asal nulis. Bener ya Pak Kominfo ya? Kalau akan asal nulis nanti tersesat orang. Karena satu tulisan itu masuk kepada kejutaan kepala manusia, jangan disesatkan. Jangan perbuatan kita nanti ini menjadi dosa untuk diri kita. Karena kita besok kita diperiksa dan terakhir kita melihat diri kita sendiri. Tidak bisa Pak Kadis bantu saya, tidak bisa istri saya bantu saya. Maka mari kita berbuat baik, baik dalam tulisan kita, baik dalam mengkaji pemberitaan-pemberitaan yang akan kita beritakan, dan jangan kita zolim kepada pejabat-pejabat negara, baik pusat maupun di daerah. Tapi kritik sosial itu tetap sebagai kontrol sosial, ya. Baik, pesan-pesan saya rasa sudah cukup panjang. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung hati dan perasaan sekalian, ya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, selanjutnya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala atas acara kita hari ini, marilah sama-sama kita menundukkan kepala bermunajat kepadanya dalam berdoa yang akan diimami oleh Bapak Ustaz Rozan. Dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, karena tadi beberapa yang menyampaikan sambutan memberi pantun. Saya walaupun jujur doa, saya akan memberi pantun. Dari timur ke arah barat, membawa sebuah surat. Yang jawab salam dengan semangat, semoga sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak hadirin sekalian, acara telah berlalu. Alhamdulillah tidak ada halangan dan rintangan apapun untuk lebih akurat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan rekan-rekan kita yang telah dilantik dan dikukuhkan, khususnya Persatuan Wartawan Republik Indonesia, menjalani kerja dan kinerjanya yang lebih baik dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jalali wal ikram, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Bi hajami ahwali wal afwal wa taqbilana bi hajami hajat wa tutahhiruna bi hajami sai'an wa tarfa'una biha ya Allah innaka 'ala al-rajat wa li shay'in qadir. Allahumma rabbana ya Allah zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم أعطنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وسائر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami bermunajat di hadapan-Mu ya Allah, memohon ampunan dosa daripada-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang hadir di acara ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah perlindungan kepada rekan-rekan kami yang telah dilantik ya Allah, khususnya oleh Pak PWRI, Persatuan Wartawan Republik Indonesia ya Allah. Berilah perlindungan kepada beliau dalam mencari berita ya Allah.
Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kami yang hadir di sini ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah yang masih hidup ataupun yang telah tiada ya Allah. Sampai kedua orang tua kami tidak seperti ini ya Allah. Rabbana ya Allah, taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bila membuang sampah jangan dipikirkan.